Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa Mozaik Ramadan yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam acara Mozaik Ramadan. Kali ini dalam tema Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita Ustadz narasumber, yaitu Dr. Syamsul Bahri MAG. Beliau merupakan salah seorang dosen di UIN Ar-Raniri, tepatnya di Fakultas Usuluddin, Ustaz ya. Langsung saja kita mungkin kepada narasumber, mungkin bisa dimulai dengan apa sih Lailatul Qadar itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Saya sapa juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, izinkanlah kami berdua berbincang-bincang tentang Lailatul Qadar lebih kurang 15 hingga 20 menit ke depan. Baik, Lailatul Qadar itu berasal dari bahasa Arab, Lailah dan Al-Qadar. Lailah itu artinya malam. Al-Qadar itu adalah penentuan atau penetapan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam penentuan, malam penetapan atau malam ketetapan. Apa yang ditetapkan? Semua ketetapan Allah di alam semesta itu diputuskan itu pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi kebetulan ungkapan Lailatul Qadar ini juga dipilih oleh Allah di dalam Al-Quran yang di dalamnya menceritakan tentang pewahyuan Al-Quran. Ini surah Al-Qadar yang sering sekali kita baca, kita simak, dan kita pahami maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam penentuan itu. Lalu para ulama memahami ungkapan anzalnahu di sini adalah ungkapan pewahyuan secara seluruhnya, secara sekaligus. Cuma tidak langsung turun kepada Rasulullah, tetapi turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi Al-Quran itu secara menyeluruh turun satu kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu nanti dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu turun berangsur-angsur sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pengamalan semesta. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini makna Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini sangat penting sebagaimana kita pahami pada ayat-ayat selanjutnya. Dilanjutkan dengan pertanyaan Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Biasanya pertanyaan seperti ini Allah hadapkan pada persoalan-persoalan yang begitu besar seperti Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu kan persoalan yang sangat besar. Maka Lailatul Qadar juga persoalan yang sangat besar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah besarnya. Mungkin bukan besar dalam pengertian volume, ukuran, dan durasi waktu, tetapi besar dari segi kemuliaannya, keberkahannya, hikmahnya, manfaatnya bagi umat manusia. Ini kira-kira pengertian Lailatul Qadar secara ringkas. Nah, Ustaz, Lailatul Qadar itu kan begitu mulia, begitu agung, Ustaz ya. Dan tentu saja sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekalian bagaimana sih caranya, Ustaz, untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, ada beberapa hadis secara tekstual menyebutkan tentang tata cara memperoleh Lailatul Qadar. Ini hadisnya ini ada beberapa versi dengan ungkapan yang hampir-hampir sama. Satu di antaranya yang sangat terkenal adalah taharrau Lailatul Qadri fil awakhir al-ashrati min Ramadan. Carilah atau intailah malam Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa di 10 hari terakhir? Nah, nanti diberikan penjelasan oleh para pensyarah hadis. Karena
di awal-awal Ramadan itu adalah masa-masa persiapan pensucian diri, pembersihan jiwa dan raga, pembersihan hati, kemudian penumbuhan ketaatan dan seterusnya, sehingga seseorang itu sudah benar-benar siap pada saat bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tadi kan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung. Maka yang bisa bertemu dengannya tentu saja adalah sosok dan person yang sudah mulia dan agung. Tata cara pemuliaan dan pengagungan itu diharapkan selama 20 hari pertama lebih kurang di bulan Ramadan. Digembleng dulu dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan bertilawah juga, zikir, sholawat dan macam-macam lainnya, sehingga setelah 20 hari nanti diharapkan sudah memiliki kepatutan, kepantasan lah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Gitu, ya. Kalau misalnya di 10 terakhir itu Ustaz kan, Iya. kita udah masuk nih ke 10 terakhir. Nah, ada nggak Ustaz tanda atau ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Dan malam Lailatul Qadar itu cirinya apa gitu Ustaz? Ya. Ini sebahagian ulama di dalam sejumlah asar memang ada menukilkan pengalaman-pengalaman pribadi dan sangat subjektif karena pengalaman pribadi masing-masing orang tentu memiliki pengalaman yang berbeda antara satu sama lain. Misalnya mereka merasakan keheningan, ketenangan, ketentraman di malam tersebut yang berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Tetapi ingat bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa jadi bersamaan antara orang yang sedang nonton bola dengan orang yang sedang berzikir. Tapi yang nonton bola nggak merasakan apa-apa. Nah ini, yang duduk ngobrol di kedai kopi, yang main handphone bisa saja bertemu juga Lailatul Qadar, tapi dia nggak merasakan apa-apa, mendapatkan berkahnya dan nggak dapat apa-apa karena ya sedang main handphone, dapat apa gitu. Jadi yang berzikir, yang berselawat, yang berdoa, yang bertilawah, yang hafal Al-Quran, menyimak, yang taklim, pokoknya pekerjaan-pekerjaan terbaik atau i'tikaf, lebih-lebih lagi yang ada i'tikaf, maka mereka lah yang mendapatkan keberkahan, kebajikan Lailatul Qadar yang melebihi 1000 bulan tadi. Oleh karenanya maka sekali lagi pengalaman-pengalaman yang dikisahkan oleh para ulama, para pendahulu kita itu bisa untuk menjadi cerminan dan keteladanan bagi kita, tetapi bukan untuk mengukur ini kapan sudah pastinya gitu kan. Tunggu hening dulu, tunggu bening dulu, tunggu tentram sujud dulu, pohon. Apalagi kalau dibilang tunggu pohon sujud dulu, itu nggak akan ketemu kalau kita di kedai kopi, kalau kita di kalau kita di rumah nonton TV atau main game dan segala macam. Dia baru akan terasa ketika kita beriktikaf atau sekurang-kurangnya di rumah dalam keadaan tilawah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir. Kalau bisa di 10 hari terakhir itu memang usahakan tidak ada kesengajaan untuk tidur lah begitu. Jadi kalaupun sangat mengantuk maka tidurlah seperlunya, sekedar dibutuhkan oleh mata yang sedang mengantuk. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ainayat tanam walakin qalbi la tanam. Dua mataku tertidur tapi hatiku terus berzikir, terus hidup, terus terus bergerak, terus beramal, sampai begitu Rasulullah ajarkan untuk kita. Jadi ini kira-kira tanda yang lebih-lebih lagi dinukilkan juga oleh para ulama termasuk Ibnu Abbas. Progresivitas setelah mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dilihat pada seseorang. Sebenarnya bukan untuk menilai orang, tapi untuk mengevaluasi diri. Bahwa kalau malam atau Ramadan kali ini kita menemukan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan nanti itu kecenderungan kita beramal lebih bagus, atau kemajuan kita dalam melaksanakan aktivitas ubudiyah itu lebih baik daripada sebelum kita mendapatkan Lailatul Qadar. Seandainya nanti ketemu setelah Ramadan ini ada orang yang berkekalan, berkelaziman salat berjamaah di mana tahun sebelumnya dia tidak melaksanakan salat jamaah secara rutin, ini pertanda orang ada tandanya. Ada tanda-tanda bahwa dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kita untuk membuktikan dapat atau tidak Lailatul Qadar, kalau sebelum ini salat jamaah kita masih bolong-bolong, maka setelah Ramadan ini kita upayakan salat berjamaah tiap waktu, itu juga menjadi tanda bagi kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Ustaz, mungkin bisa disebutkan amalan-amalan terbaik mungkin Ustaz ketika malam Lailatul Qadar, atau kita sepertinya ini seperti malam Lailatul Qadar bagi kan kita merasakan mungkin Ustaz kan. Amalan-amalan terbaik itu apa saja? Ada beberapa potong doa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Yang pertama, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang saya rasa sering kita dengar, sering kita baca. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberikan maaf, maka berikanlah kemaafan untuk kami. Kemudian ada satu lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon keridhaan dan surga Engkau ya Allah, dan kami mohon perlindungan dari kemarahan, dari dari ancaman dan neraka-Mu ya Allah. Jadi ini dua doa yang cukup kuat. Riwayatnya disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan para sahabat dengan dua doa ini. Ini dari segi doa. Kemudian yang lain, ini kita bisa mengacu pada hadis yang sifatnya kulli, sifatnya umum. Apa itu? Afdalul ibadah qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran itu paling utama? Karena membaca Al-Quran itu bisa kapan saja, tidak pernah terikat dengan waktu. Bisa di mana saja, kecuali di tempat yang betul-betul kotor dan bernajis. Kemudian membaca Al-Quran juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Kan tidak perlu ada syaratnya harus eselon 2 dulu. Nggak ada. Harus menjadi qari seperti Ustaz Hamli dulu misalnya. Enggak, semua orang boleh membaca Al-Quran. Maka beruntung orang-orang yang kepada dia dianugerahi kemampuan melantunkan bacaan Al-Quran dengan baik, sehingga pada saat ia membaca Al-Quran semakin tertarik terus, semakin terdorong. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang kurang pandai membaca Al-Quran pun juga mesti kita dorong untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Walaupun tidak lancar sana. Walaupun tidak lancar, karena dalam tidak lancar itu juga dapat berkah tersendiri, dapat pahala karena letih dan susahnya dia membaca Al-Quran dapat. Tapi itulah kita upayakan jangan sampai salah. Tidak lancar itu bermakna tetap benar membacanya, cuma tidak kalau lancar. ada salah diulang gitu. Kalau salah diulang lagi. Jadi pahala mengulang itu dapat. Jadi kalau misalnya merasakan bahwa ini 10 terakhir Ramadan sudah datang tanda-tanda malam qadar, kemudian 20 hari pertama, 20 malam pertama kita sudah beribadah dengan baik, maka upayakan di 10 hari terakhir itu asal ada waktu baca Quran, kemudian kita tambah dengan salat sunat, baca Quran lagi, dan kita pilih tempat terbaik. Tempat terbaik di muka bumi adalah di dalam masjid. Inilah yang disebut dengan i'tikaf. Lebih-lebih lagi, dan kita tahu bahwa dalam mazhab yang kita anut umumnya di Aceh, mazhab Syafi'i, itu kan i'tikaf itu boleh tidak dibatasi oleh waktu, boleh hanya beberapa menit kita sudah i'tikaf. Jadi begitu ada waktu, kita berwudu, kita berniat, dan kita masuk ke masjid untuk i'tikaf. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah tahu apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana ciri-cirinya, amalan apa saja itu Ustaz. Mungkin sedikit terakhir nih Ustaz, closing statement lah dari Ustaz. Ya, saya mendoakan semua pemirsa ini mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Dan saya berharap para pemirsa juga mendoakan kita. Amin. Agar semua kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian pemirsa Mozaik Ramadan, kita sudah membahas lebih kurang 20 menit mengenai Lailatul Qadar. Insyaallah ini berguna bagi kita dalam upaya kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang sebaik-baik. Demikian, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bersua kembali di edisi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.